isfa' lana min Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin ingkang kula hormati, langkung rumiyin monggo kula panjenengan sami panjataken puja dan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah karena rahmat dan hidayahnya kula panjenengan sami saged kembang ing tempat mulia. Monggo Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal. Lho niki ngajine ikhlas napa ngantuk? Ngantuk napa ikhlas? Mungkin dene muka tema Bu wis jaluk balik. Nggih. Nah, kula panjenengan sami manjataken puja dan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala sebab pripun? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sebelum agak sedikit panjang, kulo bahasanya bahasa Sunda. Mau kaget ya, Bu? Bu? Dalam. Bang mungkin kaget, kulo bahasanya bahasa Sunda. Aslinya dia Jawanya Jawa Tengah. Tapi kulo kecamatan Salem niku bahasanya Sunda. Salem nggih. Bahasanya Sunda, tapi kulo pun teng Purwokerto 5 tahun, tembung Jawi bahasa Jawi 3 tahun, berarti 8. Ya, buat nopo-nopo nggih, Bu, campur sarung nggih. Campur sarung apa campur sari? Nah, nek pun ikhlas berarti lanjutaken. Nek boten ikhlas kula wangsul boten nopo-nopo. Lah kula panjenengan sami diberitaken kon matur nuwun maring Gusti. Sebab Allah pun ngendika, Bismillahirrahmanirrahim. Ini jawabnya. Kok suaranya apik-apik? Apik boten suaranya? Ya apik dewe kok aku derekan ipas. Wa yasta'dzana rabbukum la yushakakum la idannakum. Bulan panjenengan sami kon ngatur nuwun maring Gusti. Sing cilik sing enom yo matur nuwun maring Gusti. Sing sugih matur nuwun maring Gusti. Pejabat matur nuwun maring Gusti. Rakyat disuruh matur nuwun maring Gusti. Sebab napa lah niku sing paringi nikmat, sing paringi rahmat di Gusti, sing paringi rahmat Gusti. Sing paringi kesehatan di Gusti. Sing paringi bojo menang sing durung bojo. Sing paringi putra nggih Gusti. Salatullah hingga ibune ayu Gusti hingga
ane ganteng. Sing melangkahkan dua kaki kita ke tempat pengajian Gusti. Sing melangkahkan itikaf bisa tenang, bisa tentrem, bisa tenang. Gusti. Nah, mula panjenengan niki kula pun matur nuwun maring Gusti Allah. Sebab napa? Nek tiyang senang syukur maring Gusti Allah, la azidan nakum Allah akan menambahkan nikmatnya. Bapak yang berikan kesehatan untuk ibadah, digunakan tambah ibadahnya, tambah mantap, tambah sergap neson, tambah sergap nesoda. Niku Pak la azidan Allah akan menambahkan rezekinya. Tapi sebaliknya wala ya kafarum inna azabi lasyadid. Nek yang memiliki boleh bu? Yang kemurung, Magarui, Kecamatan Badaher, Kabupaten Ciamon, Kupur, Boten Kemutan Maribu, apa Boten Kemutan Kali Hingga Pekor, sing paling rejeng. Inna adabiha syadid. Na'udzubillah ini. Maka kemudian adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tambah tua tambah petunjuk berbari Gusti Allah nikmati suhul khair cabut nyawane ini bosan. Tapi nanti yang terima turun bari Gusti Allah tambah sedap nengibat tambah sedap nesembah niku sholat dicabut nyawane niku pas lagi sud niku berarti tanah yang bersuh. Tapi kalau kita ukur, masya Allah, lihat Allah sudah melihatkan dengan ayat-ayat kauniannya bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Kemarin Gunung Merapi di Jogja kan sing seru kena kentut. Di Jogja kemarin Gunung Merapi kan di Aceh, Sunan, di Surabaya, Rapin. Kemarin juga baru yang kemarin di apa? Jamis. Di Cilan juga Sunan. Masya Allah. Nah itu kalau kita tidak mau bersyukur, masya Allah, tunggu ada Allah. Na'udzubillah ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam sampai ke desa Maruyung. Nah ini kader Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan agama Islam, bukan mempergunakan hartanya, memperjuangkan pikirannya, semuanya dikorbankan dengan agama Islam. Boten sampai ke desa Maruyung. Lalu kalau kami konkemutan kali sejarahnya kanjeng kali perjuangannya kanjeng itu yang telah memperkenalkan kita. Sehingga yang Maruyung tadi kenal sorban, kenal kerudung, niku karena wonten perjuangannya kanjeng yang kemudian para sahabat, para tabi'in dan sampai para ulama. Alhamdulillah, pun matur derek mari kanjeng Nabi. Satu derek. Nopo tandane matur nuwun. Menghidupkan, memperjuangkan, meneruskan perjuangannya kanjeng dengan menghidupkan agama
dan dengan sholawatnya. Nah itu mudah-mudahan dengan perjuangannya baginda kita bisa mendapatkan syafaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah dalam acaranya baru kita acaranya judulnya Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj. Nah pengajian Isra Mi'raj setiap tahun nih Pak. Setiap tahun ayatnya niku nggih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu. Nah, niki maksudnya pulau kemutan perjuangannya Kanjeng Nabi. Ada peristiwa yang sangat besar yang terjadi kepada Nabi kita. Yang pertama, ketika dilahirkannya baginda kita dengan berbagai tanda-tanda keajaiban. Di antaranya mau dihancurkannya Ka'bah. Itu pas lahirannya Nabi. Kemudian waktu itu akhirnya Allah memerintahkan burung-burung ababil maka turun surat mana anak-anak yang khataman tadi? Suruh masyarakat kasih hadiah. Halo? Anak-anak yang khataman mana tadi Ibu? Pak? Suruh ke depan nih, mau kasih hadiah. Mana? Halo? Pada pulang itu ngaji ya yang baru deh. Alam tara kaifa qala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Tarmihim bijaratin min sijil waj'alahum kasfin ma'kul. Tadi itu kisahnya urus ataupun mujur surat Al-Fil. Itu peristiwa yang pertama yang sangat dahsyat menimpa baginda kita tercinta. Kemudian yang kedua, peristiwa mendapatkannya wahyu baginda kita Nabi Muhammad SAW itu di gua mendapatkan surat yang pertama adalah surat Al-A'raf. Dan yang ketiga peristiwa diangkatnya Nabi baginda kita tercinta ke Sidratul Muntaha, di wisudana baginda kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Nabi kula panjenengan niku di wisuda dibimbing oleh malaikat Jibril, dosen pembimbingnya malaikat Jibril. Kemudian di wisuda di Sidratul Muntaha mendapatkan SK, yaitu sholat 5 waktu, surat keputusan saking pemerintah. Nah ini surat keputusan saking Gusti Allah. Napa Bu? Sholat 5 waktu. Nah ini kan perlu kula panjenengan kami dibahas ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Keberipun kenapa, bagaimana Subhanalladzi asra bi 'abdihi, kenapa enggak bir Rasul? Kenapa enggak bi Muhammad? Yes. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bukan bir Rasul, bukan bi Muhammad. Karena para ulama di situ membahas tafsirannya. Ada Pak Quraisy Shihab, mantan Menteri Agama, dengan tafsirnya Al-Misbah. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani dan tafsirnya ada Said Qutb. Mentafsirkan ternyata apa?
di balik abdihi itu memiliki makna yang luar biasa. Yang pertama, kenapa bi abdihi enggak bi Rasul, enggak bi Muhammad? Karena itu merupakan tanda bi abdi itu abdul, sebagai hamba yang intinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama. Itu kan. Kemudian yang kedua, untuk menjawab waktu itu kaum kafir yang tidak percaya dengan Isra Mi'rajnya Nabi kita tercinta, yang mengatakan bahwasanya Isra-nya Nabi, Mi'rajnya Nabi hanya ruhnya saja. Hanya dipaparkan oleh para ulama bi'abdihi. Kalau bi'abdihi berarti Nabi kita tercinta Isra Mi'raj itu dengan ruhnya juga jasadnya. Itu keterangan. Jadi kalau di Rasul, kalau di Muhammad sih, orang-orang dulu tidak akan percaya. Masa Muhammad Isra Mi'raj cuma satu malam, Sidratul Muntaha, Allah mampu cuma satu malam, tidak mungkin lah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang kata bi'abdihi berarti memberikan kepercayaan, memberikan jawaban kepada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang kafir, bahwasanya Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dengan jasadnya juga ruhnya. Yang pertama itu dengan Isra Mi'raj. Kemudian oleh-olehnya. Nah, kalau yang saya sering kerjakan kalau di sini daerah Ciamis, daerah Maruyung Sari, mungkin nggak harus dibahas tentang sholat, karena kalau daerah Riki pun kata yang pada sholat bahkan 100% sholat sedaya dibahas. Nah, pada ini 100% sholat sedaya benten daerah Kulo, benten daerah kota-kota sing ageng-ageng, benten nih. Nah, daerah kota sing ageng-ageng justru dengan Isra Mi'raj ini justru memberitakan kata sing sholat. Sebab nopo kata yang sing dereng pada gelem sholat. Kata yang boten sing rumah sholat itu hanya sekedar permen bakal Kulo banyak rencang pas kakak enak niku pas Masya Allah. Rencang Kulo niku pas pengajian, pas kakak enak, diajak sholat niku boten parang. Diajak sholat gak mau sholat. Kenapa? Aku listikan mas, bau hilang listiknya. Mana sekarang niku. Bahkan ketika Kulo ini pengajian nang Palembang, Masya Allah, mungkin ini pernah nanti ke Palembang. Tengkapan itu kan wonten lantai-lantai ini, Pak. Wonten lantai setunggal, di sini mobil, kendaraan, lantai kami, tiang-tiang, lantai tiga di musola. Nah, Kulo niku pas matur nyampe kita. Lantai yang pinter mesti sholat, Masya Allah, sih sholat dari 100 orang, dari 2 orang, tadi sih sholat yang 10. Berarti pun di tengah lautan. Boten kemutan nek ana sunah, boten kemutan nek bisa anjlok kapal sakira, Masya Allah niku. Tapi nek dalam negeri sing kebor akan boten usah sholat soalnya, nek dalam negeri sering sholat, Masya Allah. Dan di orang sering. Nggih. 5 waktu nggih. Arang-arang. Niku berarti kadone saking kanjeng Nabi Muhammad. Niku oleh-oleh kanjeng Nabi ku. Jadi barang siapa yang tidak menerima oleh-olehku kata baginda Nabi, maka tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan diberikan syafaat besok. Tapi yang perlu dibahas di daerah Maruyung Sari, daerah yang lain tentang sholat, kalau daerah Maruyung Sari, bagaimana sifat dari orang yang sering sholat itu? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau daerah-daerah yang lain para kiai ini pengajian perintah untuk banyak yang sholat, tapi kalau daerah Maruyung Sari karena tempatnya para kiai, tempatnya para ustaz, tempatnya bunyai, maka berarti tinggal tanha anil fahsya, bagaimana sifat-sifat orang yang sering melakukan sholat, dia tambah tawadhu sifatnya. Inna tawadhu'a min hisaril mustaqim. Maka anak-anak yang sering ngaji taklim biasanya ada nyanyian inna tawadhu'a min hisaril mustaqim wa bihi taqin ila ma'aliyan taqim. Niku tiang-tiang sering sholat sifatnya tawadhu. Sifatnya sudah kelihatan, wajahnya bersinar.
Maka besok dalam kitab Nubuat nanti akan ada 3 golongan. Yang pertama golongan yang seperti bintang. Silakan kalau yang nggak percaya baca dalam kitab Nubuat Nasihin. Akhirnya ditanya kenapa? Hei kenapa malaikat ditanya Pak? Hei kelompok, kenapa kau wajahnya seperti bintang? Seperti lentang, bahasa Jawanya nopo Pak? Lintang, kalau sudah bintang. Kenapa aku iri? Malaikat iri. Kenapa wajahnya sama seperti bintang? Oh, akhirnya jawab, ya malaikat, aku termasuk kelompok ketika terdengar suara adzan yaitu berangkat ke masjid. Akhirnya malaikat berangkat lagi ke kelompok, ketemu kelompok di mana? Semua kelompok itu wajahnya seperti bulan. Kasyamsul, kalqamar. Nah, akhirnya malaikat langsung tanya, "Limada? Kenapa wajahmu seperti bulan?" Ya malaikat, aku kalau ketika terdengar suara adzan sebelum 5 menit sebelum adzan saya sudah ngambil air wudhu. Kemudian ketika kemas saya berangkat. Oh itu orang yang seperti wajahnya kayak bulan. Yang terakhir, tasyamsun seperti matahari. Bahasa Jawanya seperti seperti. Kenapa wajah Anda seperti matahari sehingga bersinar? Hanya mereka kami ketika sebelum adzan sudah mengambil air wudhu, kemudian sebelum adzan sudah ada di masjid. Itikaf di masjid. Jadi besok kita akan terbagi 3 kelompok. Besok yang kayak wajahnya seperti bulan, ada yang seperti bintang, ada yang seperti serengenge. Jadi mau tergantung kita mau dan tidaknya. Nah, itu yang seperti tandaan pasya diwat mengajar tentang sholat. Nah, kemudian yang perlu kita cermati dalam perjalanan Isra Mi'raj bagaimana? Pertama, Nabi diperlihatkan perjalanan Isra Mi'raj diperlihatkan kepada 1 malaikat. Di langit yang pertama ditemukan dengan para malaikat yang mana malaikat bersujud. Akhirnya tanya ya Jibril, kenapa ini para malaikat bersujud? Mereka pada sujud karena akan kedatangan baginda engkau ya Muhammad. Kemudian yang kedua, malaikat pada rukuk semua. Dan yang ketiga, semua sampai seperti itu. Dan akhirnya setelah itu Nabi terus melakukan perjalanan. Akhirnya langsunglah Nabi diperlihatkan pada manusia berbagai bentuk manusia. Yang pertama, Nabi dalam perjalanannya Isra Mi'raj diperlihatkan kepada 1 orang yang dimana orang itu lagi mengambil pohon, lagi mengambil buah. Kemudian buah itu diambil oleh seorang itu, dan kemudian setelah diambil dan berbuah kembali. Padahal yang pulang saja dengan teliti, mana datangnya panen setahun pimpin dan setahun ini, nanam buah pelang, niku langsung buah bodan. Dan itu nanti niku diperlihatkan kepada seseorang yang dimana orang itu mengambil buah, kemudian diambil, tumbuh lagi dan berbuah lagi. Ayat tanya, ya Jibril, gimana kenapa? Ini satu kaum ada seorang kok ketika mengambil buah langsung tumbuh buahnya, tidak pernah berhenti. Ini adalah tandanya orang-orang yang selalu menanam kebaikan waktu hidupnya di dunia. Inilah para ulama. Ini para orang yang ketika berbuat amal soleh waktu hidup di dunia. Maka ada syarat wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang tidak rugi adalah orang-orang yang aman, orang-orang yang beriman. Percaya hari Isra Mi'raj perjalanannya Isra Mi'raj bagi kita tercinta. Itu. Jadi pertama tadi Nabi itu diperlihatkan kepada orang yang
di mana orang itu mengambil buah kemudian langsung berbuah kembali, ambil dan berbuah kembali. Ini adalah contohnya orang yang setiap hidup ini adalah berbuat amal soleh. Padahal bulan dengan kami itu ini alhamdulillah boten selawat ini bu. Ini alhamdulillah boten ini alhamdulillah boten selawat kafe pakan balik maning umai gedung suarga wong marung sadinang pada iman utawi neraka kakang tiang salam ikang manusia menyes bila cuma kita mau salam niku punya alhamdulillah aja tom wala takfikir hati marohat jangan aku hisim kewindan badan som nek sobong niku diperintah beli orang gelesot perintah orang gelesot padahal Allah berfirman wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan yang meliusan, aku ciptakan yang ciamis, aku ciptakan orang aku ciptakan orang berbalik, sing ayu, sing kemari, illa ya'budun kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita. Lah sebab apa? Nek kula boten ibadah, boten mari ucap, boten mari tinggal kulit, Pak harus kon keluar dari dunianya Allah, dari buminya Allah, kon boleh Allah selain Allah, kon boleh Tuhan selain Allah. Iku boleh keterangan Masya Allah, menurut dengannya aja pada kaum tunggu bareng-bareng. Oh ini alam dunia. Sampai padang soan manin pangerane terus dong suarga kakang tiang ikang pada utawi neraka kakang tiang ikang manut setan zaman seiki pada kerudung setan zaman seiki pada cobu boncengan di pengandar balik ke pengandaran bertengah beli akhirnya berramah orang sing ngaku ramah gara-gara anak campur saling campuran wonten niki wonten nggih wonten saya tentang lagu Masya Allah ini jadi benar asli ini ada apa jadi benar asli ini kemudian mereka membakar sebab nama kurban dengan ini dan kalau banyak takkan bu ibunya boleh ngantuk ya bu boleh takkan gak ada bojo ibu gak ada suaminya lanang apa itu nah itu dan si suami itu pasti tindakan dari Jakarta wonten di Surabaya wonten di Amerika dan Eropa boleh tuh dan ibu nih orang sul inan kita nih ibu nih tinggi muka nopo ini jujur lah bu dompetnya nopo katoknya Punten pakaian di pagi belum ada ikloyan. Ini bukan datanya dompet. Dan dompet rekom untuk dompet rekom di sini KTP. Kalau STN
Ada lekner, kalau ada ibu orang. Kira-kira ibunya mana lo senyum? Jujur, bapak ibunya senyum mana? Mana nih bu? Nih bu sampai mesti apa? Jadi kalau levelnya mana? Ketika bapak pulang, bapak dari Jakarta dari Palembang pulang dan bawa kantongnya orang gawat sama bisa besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku kami engkau usia aku ini alam dunia ada yang 70 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang 60 tahun. Kok kantongnya insya Allah dia kan apa badannya? Dia kan apa badannya? Nah kita ambil mulai jengkel kalau badan ditarik atau dibuka Allah nanti. Pada Allah Subhanahu memberikan rezeki kepada kita ribuan nikmat. Wajan sing nyuwun mobil bisa rumah mom. Wajan sing jadi pejam, sing durung duwe putra nyuwun marang Gusti Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik kok nyuwun mengi-mengi dibaikun. Kok ora kelentit pun sedang gawe, tak bertanjung. Masya Allah. Sedikitnya dulu dengan berning alhamdulillah paling sesuai 60 tahun. Ini boleh kan besok negeri ikan paling lawak, ikan paling seni negeri akhir. Ini ku termasuk aja Republik Mina lah kok. Mohon pulang pada dong. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana dalamna wa ilana utir lana wa taramna urip di padang ucap pilung tangan pulutan, kok boten ibadah, boten maksud, boten bawa amplop, bingung mengenai aku, boten kan dasar aku, boten bawa maka minat sini termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang yang pertama tadi Nabi diperlihatkan itu orang yang kepalanya apa? Menanam pohon dan tumbuh lagi. Nanti kok jadi murid akhirnya untuk delo. Cara Jawa itu kan penyanyian. Aku mien orang sedikit. Besok manis. Bakal tuan manis. Salatu penjabat Rasul maring Gusti yo rakyat kawan maring Gusti aparat kawan maring Gusti kami pulau panjenengan kami kapal kawan maring Gusti dan niku sing nyanyi mau sinten tak sing nyanyi bakal tahun tahun itu sinten mau sinten ini pada menang sing nyanyi kok kan bareng bakal kawan maring Roma kawan maring Gusti
niku sinten mau sinten. Loh. Nah niku berarti barang-barang barang-barang berarti sadar nggih. Kok niku Bapak Tuhan mari Gusti. Kami sadar kok kunci alam niku digunakan gongiban. Kok bakti mari Gusti Allah. Itu termasuk orang bapak atau cewek lainnya. Kau membalikkan cepat tenang, begitu yang menit. Kalau musir ya, orang bapak. Itu jadi pertama Nabi itu diperlihatkan kepada orang yang memetik buah, kemudian buah itu dipendam terus dan terus tumbuh dan tumbuh. Nah yang kedua, Nabi itu diperlihatkan dalam perjalanan Isra Mi'raj yaitu kepada orang yang mana orang itu dipukul kepalanya dipukul dan dipukul pecah kemudian jadi lagi dipukul jadi lagi. Akhirnya Rasul tanya sambil menangis, ya Rasul, ya Jibril kenapa? Tiga orang ini kok sudah dipukul kemudian jadi lagi kepalanya kemudian pecah lagi hancur seperti air jadi lagi. Akhirnya tanya jawab sang malaikat, ini adalah umatmu besok yang nggak pernah mau sembah, yang nggak pernah mau sholat. Jadi dinyanyi dikasih dengan Gusti Allah, boten digunakan kok emutan kalau Gusti nggak digunakan untuk mengenal kepada. Masya Allah, maka ada laporan apalah ya ilmu, apalah ya tadakkarun. Masya di mana-mana kataku bahkan dalam surat Al-Imran ayat 90 inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar inna fi dzalika laayatin li ulil albab. Tanya ada lagi tanya alladzina yad'una Allaha qiyaman wa qu'udan wa junudan wa la junudana. Wala junub. Jadi mau di situ kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Mari sawak undang mari Gusti. Mari kantor undang Gusti. Mari kebot undang karo Gusti. Nah kemudahan Gusti Allah kemana-mana tidak akan korup. Kalau ingat kepada Allah tidak akan korup. Kesawah kalau ingat kepada Allah tidak akan korup. Orang bakal mencuri sawahnya. Orang bakal mencuri sawahnya. Ini kata orang bakal menandatangani mereka jatah yang wongi. Jatah yang efek tulungan. Ini niku kotorkan kasih. Jadi monggo bapak-bapak ini hikmah yang harus kita ambil yang kedua yaitu apa? Nabi diperlihatkan kepada orang yang kepalanya dipukul kemudian pecah lagi ternyata orang yang sombong bahwa itu tidak pernah mau sholat kepada Allah, tidak mana mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dalam sifatnya itu. Maka monggo para kiai kita buka dalam surat Al-Baqarah di situ ayat 45 kalau nggak salah. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Wa qulna lil malaikati isjudu malaikat sujud. Jadi ibu kalau mengingat pakai kulo belakang, aku termasuk syahid sombong nomor 3. Wa qulna lil malaikati isjudu buka surat Al-Baqarah juga ada surat Al-Baqarah juga ada. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sujudlah kepada Nabi Adam. Akhirnya malaikat pada jatuh pada sujud. Jika ada ilah iblis, ilah iblis. Wajah iblis di orang lembut. Iblis orang belum mudah mengaji. Mentang-mentang dikasih mudah
udah dirinya Pak. Padahal yang namanya ilmu al-ilmu nur, ilmu itu adalah dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah siapa yang ngaji, entah siapa yang ingin mengajar, kalau itu memberikan al-haq wa minal, yang hakik dari Allah. Nah, ibu kalau ada ayam bertelur, kira-kira diambil nggak Bu? Diambil boten? Kalau nggak pecah. Nah, ini boten Pak. Nah, tapi yang pecah ibu, boten ya. Satu kali. Dan ini pun kita ambil. Nah, ilmu ini cahaya dari Allah. Jadi barang siapa yang hatinya terbuka, maka yakin ada doa kalau anak itu ya fatahu ya alim. Ya fatahu ya alim. Kan ada anak kita. Kenapa? Perlu hatinya dibuka untuk menerima cahaya dari Allah. Sebab ayat yang sering ngaji yang angkat dituturut tentang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wifah bakal tadi, putihnya bakal tadi, dan terus makan kalau lalapun niku kepek, enak. Tapi ini artinya boten iman, boten tentrem. Masya Allah, makan tahu iwa. Mau makan dengan spaghetti di hotel makan yang berbintang 5, hatinya tidak akan tenang. Lebih baik dari wong buni Bu, malunung saat kalau sambel nih emak. Nggih, karo lalat budin nih emak. Justru itu makanan yang bikin awet muda. Jadi yang kedua, kata pertama, yaitu Nabi diperlihatkan kepada orang yang kepalanya dipukul, kemudian jadi lagi dipukul, jadi lagi tidaklah. Walaupun sikir hatimu ada orang-orang yang sombong. Dan tadi sifatnya sombong adalah apa? Sifatnya setan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 40 nih, ketika itu setan dulu tunduk kepada Nabi Adam, ya ampun. Kenapa? Aku orang belum suci bagi Nabi Adam. Adam diciptakan dari tangan, sementara aku dari api neraka. Bodoh sendiri. Masihnya tarik punya sini. Pulang baru aku ngasih siap. Yang umpamanya ini ku sapi. Si masihnya tarik. Jika disuruh sujud kepada Nabi Adam nggak mau sujud akhirnya apa nanti dulu maka kita sujudlah, masya Allah. Ini ku jadi cita-citanya sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, Nabi diperlihatkan di mana Nabi itu melihat sambil menangis. Ada seorang yang lidahnya dipotong, kemudian tumbuh lagi dipotong, tumbuh lagi, akhirnya Nabi menangis. Ya malaikat ini kenapa umatku? Apa salah umatku sehingga lidahnya dipotong, kemudian jadi lagi dipotong, tumbuh lagi? Muhammad, ajak akhir. Ngesuk umatmu waktu kulit ning alam juga niki sering ngomong, sering ngadu domba, sering gosip. Maka dalam kitab Sulam Mutaufik dijelaskan wa mimma lisan termasuk adalah maksiat lisan adalah gibah, menggunjing, gosip hati. Maka dalam lagi dalam kitab penyusup ya, man mata ta'iman minal gibah. Ini para kiai mau dalam kitab penyusup yang saya boleh mana. Man mata ta'iman minal gibah bahwa asyikun hulul jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan gibah, mengomongkan orang lain, gunjing orang lain, gosip, bahwa asyikun hulul jannah, maka termasuk berbawa awal hulul. Masya Allah. Waman masa fasoba alaiha. Dan barang siapa yang kemudian dia berhenti dari gunjing ngomongkan orang lain, fasoba alaiha bahwa akhir termasuk terakhir dia masuk surga. Jadi nek kalau mati sedah ngomong akan wong liya gosip gunjing. Baca mriki napa Pak? Ngrasani nggih. Ngrasane Tangka wong ini anak wongnya betul ngerasa. Dan itu kenapa? Bahwa awalnya hulunat pertama besok masuk neraka. Nah, wilayah ini
Tadi barang siapa yang sudah berhenti dari ngerasani, berhenti, stop. Kata Iwan Parisnya, rokok, stop. Nah, ini akhirnya bahwa pasal Allah itu. Nah, Masya Allah. Jadi monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu hormati, yang perlu sayangi adalah hikmah itu. Jadi perjalanannya Rasul, bagaimana kemudian masih perjalanan itu kita. Nah. Kemudian yang perlu kita sampaikan teman-teman anak fadil Quran. Maka kita kalau tanyanya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi dan hadis. Alamatul hubbillah hubbul Quran. Nyambung dengan Islamnya karena Islamnya ada cerita tentang sholat. Nah kemudian tentang cintanya Nabi. Padahal kalau cinta biasanya melaksanakan apa yang diperintahnya oleh yang dia cintai. Ada dalam kitab kami untuk lihat alamatul hubbillah hubbul Quran. Tandanya yang cinta kali Allah. Tandanya wong seneng karo Gusti Allah. Niku demen karo Al-Qur'an. Hubbul Quran cinta karo Al-Qur'an. Dan wong demen Al-Qur'an di mana-mana orang yang sudah jatuh cinta kemana-mana dia dibawa. Mulanya lagu Mbak Syurik sama tergendong kemana-mana, tergendong. Nah itu lagunya bagus. Niku maksudnya nopo nyinggung. Buat niku kan gawa akur kemana-mana. Bukannya Al-Quran yang dibawa digendong, tapi isinya Al-Quran dibawa kemana-mana. Ke pasar dibawa orang, korupsi orang-orang di timbangan, kantor dibawa, enggak. Nah kemudian pesawat dibawa. Maksudnya isinya Al-Quran dibawa kemana-mana. Nah ini dong cinta kepada Allah. Alamatul hubbillah hubbul Quran. Nah kalau pun demen dereng bu. Pun demen dereng. Anak-anak misalkan konten nyanyian. Yang lagi jadi nggak bisa nyanyi. Kemanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu. Ini pun naik lagi jatuh cinta. Lagi kami. Kalau teman-teman kalau Gusti Allah pengen syafaat saking kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk Al-Quran dibawa kemana-mana. Bukan bu, gendong. Tergendong. Niku Al-Quran digendong kemana-mana dibawa, kemana-mana dibawa. Masya Allah. Maka tadi ada yang masuk Quran, anak-anak yang teman Quran, kan Masya Allah. Allahumma zaina bi qiraatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran. Ya Allah berikanlah kemuliaan kepada anak-anak yang membaca Al-Quran. Nikmat saya kita dengan pinter baca Al-Qur'an. Nek bapaknya sakaratul maut, tinggi baca Al-Qur'an. Ya wa ilaihi turja'un. Nek kok nek lain kita baca Al-Qur'an. Nek bapaknya ajeng seda, sakaratul maut tinggi baca Al-Qur'an. Baca ya. Waktu awal ini saja. Lari-lari pulang perjalanan kami ini kita membaca Al-Quran. Tapi ini putra putri pulang perjalanan kami ini lagu Ayu Bing. Apa teman? Nenek-nenek kok apa kok? Saya dilatih alamat salah. Artinya apa? Kemana? Masa orang lagi syafaat malah nyanyinya kemana-kemana padahal kudunya Allah. Bapak Allah. Mana ada nih? Ayo tinggi kemana-kemana. Ayo mau mana bingung. Kemana bingung. Ketika Bapak mau syafaatul mah. Tapi kalau ajaknya pikir baca Quran, Masya Allah, langsung dikemadakan Yasin. Ada yang menulis Al-Waqiah, ada yang menulis Ar-Rahman, ada yang menulis Allah. Itu sangat gambaran kita tergantung kita punya anak sudah apa saja. Nah, jadi mau dalam pengingat Islam itu ada
kita saling menjaga di dalam Al-Quran. Kemudian kedua, wa'alaman hubbihima. Karena yang zaman kalau Al-Quran, zaman kalau kanjeng Nabi, zaman kalau Allah adalah hukum Nabi, cinta kepada Nabi. Nah, kalau pada tangan nek kalau senang kali putranya kanjenengan. Nah, kalau kan masih tinggal gitu. Masalahnya di rumika, beda masalah. Nek kalau teman mari putranya kanjenengan, putranya kanjenengan. Kalau teman mari putrine tok mari biume, boten seneng tak apa biume. Bapaknya dia apa maning? Kira-kira ibunya dari 50 boten. Boten ya. Dan ibu sami, cinta kalau ibu jadi sempurna, dari paripurna nek kula zaman karo Allah lan zaman aku, tapi boten zaman karo kanjeng wa allama hubbihima hukum Nabi. Karena zaman karo Allah, zaman karo kanjeng, zaman karo kanjeng. Dan iku mulane memperingati Isra Mi'raj perjuangannya kanjeng Nabi dalam ya Rasulullah salam alaika ya Habib salawat asyafal badrum fa'tabat مثلهما رأينا وعطويا dalam tulis Anta syamsuna Anta nurun bar Anta yisiru wa qalbi. Nah, ini bukan nyambung. Kalau kita berdua Nabi, anta syamsun anta, Nabi kau bagikan mata, kau bagikan bulan purna. Dan itu dengan kurduman seneng kau kanjeng wala hubbin Nabi kubus sunnah nikutlah dan kami bertubian saya beriman berakhir memberikan kurus Allah. Wala hubbin Nabi Masya Allah, tanda cinta. Dan itu berarti kalau teman katanya Nabi, yang teman katanya Nabi, insya Allah angka sampai kanjeng mulai kering sholawat, dengar sholawat, dan memiliki badan kelompok sing haram-haram sholawatan giba, badan nanti kita kelompok kasar. Kalau begini sistem Bekasi, Masya Allah, sholawatan orang Direkir untuk Palembang aja sholawatan Al-Jihar. Masya Allah, Palembang bulan ini Bekasi juga minggu kemarin. Masya Allah, padahal sekarang lagi ramai muda habis saya di mana-mana kemarin di alun-alun bersama Bupati Purwo. Habis saya baca Masya Allah, seluruh sholawatan. Terus sholawat kok dipilih kurung ngaji kita pilih anak terus. Kurung ngaji kita pilih adalah ada bab pertama tentang bid'ah. Ada 5, ada yang bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sun, ada yang ada yang ada yang kurung ngaji kita bis mengharapkan sholat. Yang menjadi kayak bukan ilmu ini masih cara anak, cara guru-guru yang jumhurul anak. Ini pikirannya cepat. Pikirannya pengen turun ngerti keterangan akal. Turun sampai kita bikin orang olim, Masya Allah. Jangan tinggi Masya Allah mulanya ngomong. Karena tapi kita harus berbuat pegang teguh pada tali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini karena juga sekarang banyak rintangan, banyak godaan. Jadi tentang ini jadi semoga kami awal dalam tubuh nanti adalah hukum sunnah. Cinta kepada sunnahnya Rasul. Nah, kemudian kalau kembali lagi
kepada tentang Isra Mi'raj tentang cinta Allah kepada Kanjeng karena Isra Mi'raj tentang Nabi. Kemudian yang keempat, Nabi itu diperlihatkan kepada seorang perempuan. Seorang perempuan itu di mana kemaluannya, maka kemaluannya, kemilikannya, maka kemilikannya, duwene, maka duwene, niku dicincang, maka dicincang, ditarik, di dalam api neraka. Nah, ulumlah ini, akhirnya tanya, kenapa ya Rasul, kenapa ini umat cukup sampai kemaluannya dicincang, ditarik, digantung. Akhirnya Rasul menjawab, ini adalah umatmu waktu ini alam dunia nggak bisa menjaga kemaluan, kemaluannya gerak, mending geraki, anak lima ngeong. Nyata lagi buat nyata Pak Yai. Alhamdulillah dari Masya Allah pulau nanti daerah kota-kota. Nggih, kalau ini pasawan teng daerah Palembang Pulau Sami, dari naik panggung, ayo kalau diceritakan dengan Kiai Mas, ngapunten mungkin ngisi pengajian, niku nggih anak-anak muda pun pada semangat. Tapi pun sih, teng mriki SMA 50% itu pun jebol. Mata jebol? Mata badan kok boleh diraman orang ketemu kok anaknya ngasih batangnya anaknya siapa aku ya anaknya siapa boleh kan pulang bisa lewat waktu tentang mengaji kondisi tentang polidan dulu seorang guru BK guru BK itu TU bisa mas aku senang dosa orang ya mas ini kunci bu bukan buatan lahir ini konsultasi mari dulu cerita kayak bocah itu hamil bocah SMP itu hamil itu jadi kelas 3 itu pun 10 nah itu dibalik lagi kalau ditakai nih ditakai kayak tukang supir angkot nah ini diri apa diberi stop gratis naik angkot. Masya Allah, jadi kemampuannya yang harusnya nikmat, yang harusnya dijawab. Maka dalam surat Al-Mu'minun, ini orang termasuk orang yang akan beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kalau berlendang ini, dibuka kaitan kaki suami harus dan Islam ini bukan mau acara yang keempat itu akhirnya Nabi diperlihatkan dengan orang yang kemaluannya gantung dicincang langsung kita surat Al-Mu'minun. Ayat yang pertama, sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang iman percaya adanya Isra Mi'raj, adanya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita termasuk aflahal mu'minun. Yang kedua, walladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang-orang yang sholatnya khusyuk. Orang yang berusaha sholatnya tambah khusyuk. Nah, kalau pada tangan sholatnya pun khusyuk kemudian bu. Alhamdulillah jujur ya. Nah, kiai ini sampai kiai orang anak sih jawab aku susu sholat nih. Ibu-ibunya pun khusus derek. Nah, tengkulan ibu wonten siang pernah ketatnya ibu. Pak pernah khusus sholatnya khusus nopo derek. Ibu khusus sangat. Nah, jadi tanya khusus pun di belakang rumah pulau, teng sampingnya pulau niku wonten rel kereta. Nek kereta lewat pulau pas sholat. Niku boten bilang saking khususnya pulau, dia jawab, iku dulu khusus budak. Gimana? Ini khusus itu tetap bilang tapi al-ladina yusuna mula rabbi. Kudu rukam diperhatikan dalam ketika dia Allah dia ingat Allah yang maha
mengakui sebab ketika dia sujud, dia ingat bahwasanya besok aku akan pulang, akan menghadap kembali ke tanah. Itu yang memaknai ini ada timbul dari sholat itu ada pancaran wajahnya bersinar, sifatnya semakin baik, ibadah tambah selesai, kuyup berputar tangganya sifatnya tambah tapi ini bukan tulang. Kemudian ketiga orang yang beruntung, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ingkang nomor 3 yang beruntung benjang teng alam akhirat. Alladzina 'anil lagwi mu'ridun, yang tidak banyak lakunya. Ulining alam dunia niku oboten kata maksiat. Yang ada hanya selalu beribadah demi waktu ibadah dan ibadah. 24 jam jadi ibadah. Nah, tinggalana boleh nafkah jadi. Mari dawamatul jadi ibadah. Mari Jakarta kawanan. Tinggokaran tinggokan bangsa ikut gede jadi si wedon gawe akan sambel jadi dikelon di karo ahli ibadah senang boten dikelon di karo sing ahli ibadah gawe megang kagem tiang ibadah, gawe kopi kagem tiang ibadah, dikeloni kagem sing sregep ibadah, anake nyesuk sregep ibadah, disregep ibadah, sebaliknya gawe dan kagem sing ora tau sembah, dikeloni goyang masih nemen. Kadang-kadang kok anak kenek nemuin ning anja senenge goyang ginut diajak sembahyang malah goyang kok. Masya Allah jadi nunggu niku jadi yang ketiga adalah alladzina anzalna orang-orang yang tidak menggunakan maksud lalu bermanfaat. Dan yang keempat alladzina hum Rijabati fa'ilun. Orang yang beruntung, orang yang bahagia besok, nenek-nenek mbak-mbak. Alladzina hum rizaqati fa'ilun. Orang-orang yang mau zakat, orang-orang yang sergap nifat, sergap sodak. Rizaqati fa'ilun. Zakat ini maknanya luas. Mufasir di situ menyampaikan bukan zakat berbentuk mater, berbentuk 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 tapi zakat yang paling utama adalah kita zakat waktu. Zakat urip ini alam dunia 60 tahun kita harus zakat. Dan semua anggota badan yang ada dalam diri kita adalah harus dizakat. Zakat lipun, nek maem zakat tiang, matane pakai miskin itu termasuknya dosa atau boten, Pak? Oke, nek kula boten zakat termasuk dosa atau boten? Dosa. Dan ini peribat harus zakat, hati harus zakat, tangan juga harus zakat. Dan kalau tidak zakat, besok tidak akan bisa menjawab pertanyaan mereka. Dan juga pertanyaan Allah Subhanahu. Bagaimana ayat ini dalam surat ayat berapa Bu? Barang-barang Bu. Al-yawma naqtimu ala. Barang-barang. Al-yawma naqtimu ala. Wa tukallimuna. Wa nashhadu bima kanu yang niku mulai kula penjakat mripate konjak tangane konjak kakine konjak semua anggota badan kita diperintahkan untuk zakat kalau tidak
akan bisa menjawab pertanyaannya, malah al-yawma nahtimu ala afwahihim. Suatu saat al-yawma nahtimu afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sing akan jawab benjang nek ditakoni Gusti Allah lan malaikat niku sing jawab napa Bu? Napa? Tangan. Wala jadwaluhum. Kemudian kaki kita menjadi saksi. Semua apa yang besok akan berjawab, akan berbicara kecuali ini. Sing sering lombok. Bisa sering lombok. Sebab apa kondisi nek bisa sering kawin lombok ngapune tenang. Ngapune boten nyolong, artinya terima nyolong ini kumpulannya al-yawma nahtimu ala ini. Jadi pun Jakarta jadi ngaji mereka kalau niku itikaf teng masjid teng tempat tamu jadi monggo Allah niku lagi jahat